Selamat malam, teman-temanku semuanya. Kembali lagi dengan saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Malam Tak Menerima Doa. Cerita ini ditulis oleh Arif Halim. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, yang belum mendengarkan bagian 1, bisa kalian dengarkan dulu biar kalian tahu alur cerita dari kisah ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam tak menerima doa. Siang hari itu begitu terang, namun bukannya hangat. Udara justru terasa menekan. Langit bersih tanpa awan, tapi sinar matahari terasa tajam, seperti tatapan yang menguliti. Sang surya menguasai alam dengan pongah, seolah sedang mengawasi sesuatu yang tak biasa. Angin nyaris tak berhembus. Hanya terdengar langkingan burung-burung aneh yang melayang-layang di atas rumah tua milik Hirmawan yang baru saja dibelinya pekan lalu. Burung-burung itu tidak seperti biasa. Mereka berputar-putar di atas atap, melengking nyaring seolah-olah sedang memanggil. Entah siapa, entah apa. Lengkingan itu tak mengandung irama alam, melainkan seperti bisikan yang tersamar dalam suara nyaring. Hirmawan duduk di beranda rumah, masih bersarung usai sholat duhur. Di wajahnya terlihat raut celah bercampur cemas. Kedua matanya tak tenang. Pandangannya kadang menatap ke dalam rumah, kadang ke arah jalan desa yang mulai sepi. Warga yang tadi pagi menyapanya, kini hanya sekedar melirik sambil berbisik, menyiratkan sesuatu yang tak diucapkan. Keganjalan demi keganjalan, sejak hari pertama tinggal membuat dadanya makin berat. Suara langkah dari loteng kosong, bau kemenyan samar di ruang tamu setiap sore. Dan siang ini suara azan menggema begitu jelas. Tapi ia tahu surau di ujung jalan itu tak punya pengeras suara. Warga pun tidak mendengar apapun, hanya dia. Saat menggema azan palsu itu lenyap. Ada sesuatu kalimat yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Dingin, tegas, dan tak bisa ditolak. Berarti Anda telah dipanggil. Hermawan kembali berada di persimpangan yang membingungkan. Jalan antara logika dan sesuatu yang jauh darinya, yang tak dapat dijelaskan dengan akal semata. Sejak pertama kali menampakkan kaki di kampung ini, ada rasa ganjil yang terus mengikuti, seperti bayangan yang tak mau lepas. Meski matahari tegak lurus di atas kepala, pagi tadi, sebelum keluar rumah bersama istrinya, ia sempat melihat seorang sosok tua berdiri di bawah pohon beringin tua, tak jauh dari gang kecil. Pria itu mengenakan caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Namun dari raut yang terlihat, tampak senyuman yang menenangkan, terlalu menenangkan. Di tangan kanannya tergenggam erat sebuah pecut kuda yang mengilap di bawah cahaya matahari. Pecut kuda, itulah yang mengganggu pikirannya. Tak ada seorang pun di kampung ini yang memelihara kuda. Tak ada suara derap, tak ada kandang. Bahkan kampung ini terlalu sempit untuk tunggangan seperti itu. Tapi sosok itu berdiri tenang, seperti menunggu atau mungkin mengawasi. Aneh, gumamnya saat itu, mencoba menepis bayangan itu dengan nalar. Ia bahkan sempat tersenyum, menganggapnya hanya kebetulan. Mungkin hanya petani tua yang alat kerja yang tak ia kenali. Namun kini, saat duduk kembali di beranda dengan sarung yang masih melekat dan zikir tak lepas dari bibirnya, bayangan sosok itu muncul lagi, jelas dan tak terasa seperti halusinasi. Bersamaan dengan keganjilan demi keganjilan di rumah itu, dan tatapan warga yang seperti menyimpan rahasia, kegelisahan dalam hatinya makin tumbuh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan mengapa perasaan itu tak juga pergi? Bahwa ia sedang diawasi dan ditunggu. Hermawan memejamkan mata sejenak, mencoba meredahkan riuh pikirannya yang makin tak terkendali. Namun justru dalam keheningan itu, bayangan masa lalu datang menyergap. Sosok yang dulu pernah memberinya nasihat dikala bingung, Ki Darsa,
Seorang tua bersorban putih, berpakaian sederhana, tapi setiap kata yang keluar dari lisannya menenangkan. Wajahnya teduh, sejuk seperti embun subuh yang menyentuh jiwa. Dulu Hermawan pernah menemuinya saat mengalami mimpi-mimpi aneh. Ki Darsa tak banyak bicara, namun tatapannya seperti menelanjangi isi hati. Kini entah mengapa bayangan itu muncul kembali, tepat di tengah pusaran kejadian yang ganjil ini. Apa Ki Darsa akan datang? Bisiknya dalam hati, entah berharap atau khawatir. Ia tahu orang seperti Ki Darsa tidak datang tanpa sebab. Kedatangannya bukan sekedar kunjungan, tapi pertanda bahwa sesuatu yang tak biasa sedang bergerak. Hermawan memandang ke jalan lengang, berharap sosok bersarung putih itu muncul dari balik kabut siang. Barangkali hanya Ki Darsa yang bisa menjelaskan arti suara azan yang tak bersumber, tatapan warga yang menyimpan pesan, dan sosok caping dengan pecut yang seakan menjadi pertanda. Mungkin Ki Darsa tahu tentang apa yang sebenarnya bersemayam di rumah tua itu, dan jika benar ia datang, Hermawan siap mendengar apapun itu. Suara decitan itu memecah keheningan siang, tajam dan menusuk seperti jeritan kayu tua yang dipaksa bergerak setelah puluhan tahun diam. Hermawan spontan berdiri dari duduknya, hatinya mencelos. Suara itu datang dari arah bangunan tua di samping rumahnya. Bangunan kecil yang nyaris tertutup oleh pohon kiara besar yang sudah lama tak tersentuh tangan manusia. Ia menatap ke arah sana dengan napas tertahan. Pintu bangunan itu terlihat tertutup rapat, tidak bergerak sedikit pun. Tapi suara itu jelas tadi terdengar, seperti kayu tua yang digeser, atau mungkin engsel yang berkarat dipaksa terbuka. Mustahil, aku salah dengar, gumamnya lirih. Tenggorokannya terasa kering. Angin tiba-tiba berhembus pelan dari arah pohon kiara, membawa serta aroma apek dan basah, seperti ruangan yang lama tak dihuni. Hermawan melangkah pelan mendekat ke pagar samping. Matanya tak lepas dari bangunan itu. Suara burung aneh yang tadi sempat diam kini kembali terdengar. Namun suaranya berubah. Tidak lagi seperti lengkingan biasa. Ada irama seperti gumaman atau bacaan. Entah dari mana sumbernya, tapi terdengar seperti doa yang terbalik. Astagfirullah, bisik Hermawan sambil menggenggam sarungnya lebih erat. Dalam benaknya nama Ki Darsa kembali melintas, entah kenapa. Hatinya berharap saat itu juga sosok tua berilmu itu muncul dan menjelaskan semuanya. Karena sekarang Hermawan tahu satu hal, apapun yang berdiam di bangunan itu mulai bangkit. Sementara itu, plak, sebuah tepukan ringan namun terasa begitu nyata mendarat di pundak kiri Hermawan. Tubuhnya seketika menegang, jantungnya berdetak keras, hampir seperti ingin meloncat keluar dari dada. Suasana sunyi yang mencekam membuat sentuhan kecil itu terasa seperti ledakan. Ia membalikkan badan dengan cepat, nyaris refleks, sarungnya nyaris terseret langkah gugupnya. Kang, suara lembut itu langsung menghentikan degup kacau di dadanya. Wajah istrinya muncul di balik terik dan bayangan pohon kiara. Ada rasa lega tapi juga sisa ketegangan yang belum menguap. Wajah Hermawan masih pucat, keningnya basah oleh keringat dingin. Gusti, astagfirullah. Kirain siapa? Ucap Hermawan sambil mengusap dadanya. Istrinya memandang heran tapi juga khawatir. Kang, tadi saya lihat dari dalam. Akang diam aja di situ. Tatapan kosong. Kenapa? Akang lihat sesuatu. Hermawan menelan ludah. Ia ingin berkata tidak, ingin meredakan suasana, tapi lidahnya keluh. Matanya masih sekali melirik ke arah bangunan tua di balik pohon kiara. Tadi ada suara, bisiknya akhirnya. Decitan kayu, tapi pintunya tertutup seperti ada yang bergerak di dalam. Istrinya ikut menoleh ke arah bangunan itu. Sunyi, bahkan burung-burung pun kembali diam. Kang, sudah, kita masuk aja ya. Udah mulai nggak enak rasanya. Hermawan mengangguk perlahan, tapi pikirannya tidak sepenuhnya kembali.
Suasana terlalu tenang, terlalu diam, dan di balik diam itu seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Gelap, tak hanya karena malam telah turun, tapi karena rumah itu memang menolak cahaya. Seakan setiap jendela menatap hampa, setiap dinding menyimpan napas terakhir dari jiwa-jiwa yang pernah tertangkap di dalamnya. Rumah tua itu tak pernah benar-benar hidup atau mati. Angin merembus dari celah pohon kiara, membawa aroma lembab bercampur besi karat seperti darah yang lama mengering di lantai. Hujan turun perlahan, gemerciknya menjadi satu-satunya lagu yang mengiringi keheningan. Tapi bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh bisikan samar, berlapis dan berulang. Erangan, tangisan, kutukan, semuanya datang dari balik dinding, kadang dari lantai atas, kadang dari kolong gelap di bawah lantai kayu. Suara yang tidak biasa didekati, tapi juga tak bisa diabaikan. Mereka tidak meminta tolong, mereka tidak memanggil, mereka hanya mengulang. Tak ada yang tahu awalnya, tak ada catatan, tak ada cerita resmi. Warga hanya menyebutnya rumah bekas saling bunuh. Tapi siapa yang membunuh siapa atau kenapa? Tak pernah jelas. Satu yang pasti, setiap malam rumah itu bercerita, tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan luka yang belum sembuh. Dan ketika malam telah sempurna menelan langit, dan hanya Hermawan yang masih terjaga di beranda dengan tubuh menggigil, ia merasa ada yang tersenyum di balik tirai hujan. Bukan manusia, bukan arwah. Iblis. Ia tertawa, bukan karena menang, tapi karena tak pernah harus berjuang. Rumah itu sudah cukup, karena manusia sendiri yang meninggalkan pintu-pintu terbuka. Langkahnya pelan namun pasti, tenang seperti aliran sungai tua yang telah melihat banyak musim. Tongkat kayu yang setia menggantikan kaki lelahnya. Tongkat kayu yang setia menggantikan kaki saat lelahnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang bijak. Dialah Kidarsa, tetua kampung yang tak hanya dihormati karena ilmunya, tapi juga disegani karena rendah hatinya. Dalam dirinya berkumpul pengetahuan dunia, kedalaman agama, dan bisikan hal-hal gaib yang hanya dipahami oleh mereka yang terpilih. Tapi tak sedikit pun kesombongan melekat padanya. Kehadirannya ibarat cahaya di tengah kabut, mencerahkan, menenangkan, dan menjadi pembeda dalam setiap kekusutan. Di mana ada masalah, di situ ada aura. Kidarsa meneduhkan. Sorot mata Kidarsa tampak sendu sore itu. Pandangannya tertuju ke sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah yang sudah lama dijuluki rumah terkutuk. Dindingnya berlumut, catnya mengelupas, dan jendelanya seperti mata kosong yang mengintai siapa saja yang berani menatap terlalu lama. Itulah rumah Hermawan. Bukan pertama kalinya Kidarsa menginjakkan kaki di sana, namun setiap kedatangan selalu membawa firasat yang tak enak di dadanya. Hari ini ia datang bukan karena tugas, bukan pula karena panggilan warga. Ia datang karena sebuah undangan ringan, katanya hanya untuk menemaninya mengobrol sore. Tapi Kidarsa tahu, bukan sekedar itu. Di balik kata-kata Hermawan ada sesuatu yang menggantung. Dan seperti biasa, Kidarsa tak pernah menolak ketika yang memanggil adalah suara yang menggema dari kegelisahan. Langkah tua itu terus berderap pelan di atas tanah berdebu. Sesekali Kidarsa terkekeh kecil, membuang lelah yang tersisa di sendi-sendi rentah. Usia memang telah menembus banyak hal dari tubuhnya. Tenaga, kecepatan, bahkan kadang ingatan. Tapi tidak untuk semangat dan keyakinan. Sarung lusuh yang mengelingkar di pinggangnya, seperti sahabat lama yang setia, selalu ikut kemanapun ia pergi. Begitu pula tongkat kayu tua menjadi saksi langkah-langkah yang bukan lagi milik orang biasa. Di sela-sela keheningan jalan, Kidarsa melantunkan sholawat pelan, lirih, tapi penuh penghayatan, seperti ingin mengisi udara di sekitarnya dengan ketenangan, atau mungkin untuk menenangkan hati sendiri dari sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Sore perlahan turun, cahaya langit mulai menguning, seolah ikut menunduk memberi jalan pada yang dituakan.
Dalam hati, Kidarsa sudah menanam niat. Malam ini ia akan menginap di rumah Hermawan. Entah kenapa firasatnya mengatakan malam ini bukan malam biasa. Rumah itu, pikirnya, akan berbicara dengan caranya sendiri. Dari kejauhan, bahkan sebelum kakinya menyentuh halaman depan, Kidarsa sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Suaranya pelan namun tegas, seakan lebih ditujukan pada penghuni tak kasat mata daripada manusia biasa. Ia tahu Hermawan ada di dalam, tapi ia juga tahu salam pertama bukan untuk telinga manusia. Langkahnya terus melanjut. Angin sore tiba-tiba terasa berat, seolah menyimpan sesuatu di balik udara yang menggantung. Kidarsa berhenti sejenak di depan gerbang kayu yang mulai lapuk, lalu kembali mengucap salam. Kali ini lebih lirih namun penuh makna. Assalamualaikum. Salam bagi rumah ini, bagi yang hidup dan yang mungkin tidak terlihat. Ia menunduk sebentar seperti memberi penghormatan, lalu membuka gerbang dengan pelan. Derit kayu menyambut dengan nada tua yang serak. Kidarsa tersenyum tipis. Sebagian orang mungkin akan merinding, tapi tidak dengannya. Ia datang bukan sebagai tamu biasa. Ia datang sebagai penjaga batas antar yang nyata dan yang gaib. Tak lama setelah salam kedua Kidarsa menggema, terdengar suara pintu rumah tua itu terbuka. Engselnya berderit seperti menguap setelah tidur panjang. Hermawan muncul dari balik pintu dengan wajah berseri dan kelegaan. Ada kebahagiaan yang terpancar dari sorot matanya melihat Kidarsa benar-benar datang. Alhamdulillah, Kidarsa, jenengan datang juga, ucap Hermawan sambil segera melangkah turun dari teras. Ia mencapat tangan Kidarsa dengan erat, bahkan membungkuk sedikit seperti bentuk hormat. Saya sudah bilang sama istri tadi, kalau jenengan pasti datang. Ayo silahkan masuk, Ki. Kidarsa hanya tersenyum kecil. Wajahnya tenang, ia menepuk ringan lengan Hermawan, lalu melangkah pelan masuk ke rumah itu. Dari dalam terdengar suara Hermawan berseru. Mah, tolong bikinin teh hangat ya, sama kue yang kemarin itu. Kidarsa datang. Suasana sejenak berubah hangat, seperti rumah itu menunda sebentar rahasianya untuk memberi ruang pada keramahan. Kidarsa duduk di kursi tua yang empuknya sudah tak seberapa. Ia menyandarkan punggungnya, lalu mengusap sarungnya yang kusut. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Diam-diam ia menangkap sesuatu yang tidak berubah, dingin, yang tidak berasal dari angin. Hermawan duduk di hadapannya, tersenyum, tapi di balik senyum itu, Kidarsa melihat kegelisahan yang belum diucapkan. Sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan, Ki. Hermawan akhirnya membuka percakapan dengan suara pelan yang nyaris seperti bisikan. Kidarsa tidak menjawab langsung, ia hanya mengangguk pelan sambil menatap mata Hermawan dalam-dalam, seolah berkata, "Aku sudah tahu, tinggal kau yang bicara." Hermawan duduk sambil tersenyum, memandang Kidarsa dengan mata yang berbinar, campuran hormat dan rasa lega. Kidarsa mengambil teh hangat yang baru saja disuguhkan oleh istri Hermawan, lalu meniupnya pelan. Hermawan membuka percakapan ringan. Sarung jenengan itu masih yang dulu ya, Ki? Sejak saya kecil sampai sekarang, gak pernah ganti ya kelihatannya. Kidarsa terkekeh, menaruh cangkirnya perlahan. Yang ini memang sudah tua, tapi masih setia. Kayak saya juga, tua tapi belum pensiun dari keliling kampung. Hermawan ikut tertawa. Iya, Ki, masih jadi andalan warga semua. Kadang saya mikir, jenengan ini usianya nambah, tapi langkahnya kok tetap enteng aja ya. Kidarsa memiringkan kepala, tersenyum tipis. Langkahnya sih enteng, tapi dengkulnya sering negosiasi tiap malam. Tapi ya begitulah. Kalau niatnya buat bantu orang, capeknya juga berbeda rasanya. Istri Hermawan ikut duduk sebentar, menyuguhkan piring berisi kue kecil.
Silahkan ya Ki, ini bikinan sendiri. Semoga cocok. Ki Darsa mengangguk sopan. Matur nuwun Mbak Yu. Rezeki dari tangan istri. Insya Allah barokah. Beberapa saat mereka ngobrol santai tentang kabar kampung, tentang musim hujan yang belum juga datang, dan tentang anak-anak muda yang mulai jarang kelihatan di masjid. Ki Darsa mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, seperti biasa. Namun sesekali, sorot matanya kembali melirik ke sudut-sudut rumah. Ia tetap merasa ada yang belum diungkapkan. Tapi ia sabar, ia tahu semua akan keluar pada waktunya. Setelah beberapa waktu mengobrol ringan dan menikmati teh hangat, Hermawan melihat gelisah. Tangannya memainkan cangkir dan pandangannya beberapa kali mencuri-curi ke arah istrinya yang masih duduk tak jauh dari mereka. Akhirnya, ia berdehem pelan lalu berkata lembut, "Ma, tolong masuk dulu ya. Aku mau ngobrol sama Gidarsa. Ada hal sedikit pribadi." Sang istri mengangguk tanpa bertanya, seperti sudah mengerti. Ia berdiri dan pamit sopan, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu yang kini terasa sedikit lebih hening. Gidarsa masih duduk tenang, menunggu. Ia tahu saat itu akhirnya datang Hermawan, menghela nafas panjang lalu mulai berbicara. "Ki, saya sebenarnya mengundang jenengan bukan cuma buat ngobrol biasa. Ada yang ingin saya ceritakan tentang rumah ini." Gidarsa tidak menyela, matanya menatap lembut, memberikan ruang bagi Hermawan untuk melanjutkan. "Beberapa minggu terakhir, saya dan istri sering merasa ada yang aneh. Awalnya cuma suara-suara kecil, kayak orang jalan di plafon, atau suara kursi digeser di ruang sebelah. Padahal nggak ada siapa-siapa." Hermawan menunduk sebentar, lalu menatap Gidarsa dengan raut serius. Tapi mungkin lama. Tapi makin lama, rasanya makin jelas. Bukan cuma suara, Ki. Kami juga sering nemu barang-barang pindah sendiri. Lampu yang padam nyala lagi. Bahkan saya pernah lihat bayangan lewat di belakang jendela. Padahal saya sedang di luar rumah dan istri saya belum pulang. Ia menarik nafas berat. Awalnya saya pikir cuma halusinasi atau perasaan. Tapi kejadian-kejadian itu terus muncul dan makin kuat. Rasanya rumah ini menyimpan sesuatu. Gidarsa menyimak tanpa mengubah ekspresinya. Ia tahu malam ini ia memang tidak datang hanya untuk menemani. Ia datang untuk menyaksikan dan mungkin menyelesaikan. Baru saja Hermawan mengakhiri ceritanya, keheningan menyelimuti ruangan. Gidarsa masih dilontarkan. Gidarsa masih diam, seolah merenungi setiap kata yang baru saja dilontarkan. Namun sebelum ia sempat mengucapkan jawaban, terdengar lantunan azan. Suara itu menggema lembut namun jelas, seolah datang dari kejauhan, tapi tidak asing, mengalun sahdu, seperti biasa. Azan asar yang selalu terdengar setiap sore hari. Tapi wajah Hermawan berubah pucat, matanya membelalak, dan tubuhnya menegang. "Ki, suara itu dari masjid ya?" Gidarsa hanya memiringkan kepala, menatap Hermawan tanpa tergesa. Hermawan berdiri setengah panik. "Tapi saya tadi pergi ke masjid. Pengeras suaranya rusak. Udah dicopot. Gak mungkin ada suara azan dari sana sekarang." Perlahan Gidarsa tersenyum samar. Matanya masih tenang, seolah suara azan tadi bukan kejutan baginya. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Justru karena itu, kamu dengar azan sekarang." Hermawan menatap Ki Darsa bingung. "Maksudnya Ki?" Ki Darsa berdiri perlahan, merapikan sarung lusuhnya lalu menatap keluar jendela dengan pandangan jauh. Kadang alam ini menyambut kita dengan cara yang tak biasa dijelaskan akal. Suara itu mungkin bukan dari masjid, tapi dari langit, sebagai panggilan
untuk kembali mengingatnya sebelum kita menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ia menoleh para ia menoleh pada Hermawan. Senyumannya ramah tapi penuh makna. Ayo kita wudhu, asar dulu. Masalahmu akan kita bicarakan setelahnya. Tapi izinkan kita bersuci dulu dalam tubuh dan dalam hati. Hermawan masih terpaku sejenak, namun kemudian mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam kata-kata Kidarsa yang menegangkan, meski logika belum bisa memahaminya. Dan begitu keduanya melangkah ke belakang, rumah itu berwujud. Azan pun perlahan meredup, meninggalkan gema yang entah dari mana datangnya. Usia menunaikan kewajiban 4 rakaat. Kidarsa dan Hermawan kembali duduk di tempat semula. Teh di cangkir sudah tak hangat lagi, tapi suasana justru terasa lebih tenang. Matahari mulai condong, menyentuh sisa-sisa rumah tua itu dengan cahaya keemasan yang lembut. Burung-burung di kejauhan mulai terdengar kembali, dan udara sore membawa bau tanah dan dedaunan kering. Kidarsa duduk sambil mengusap tangan dengan sarung lalu memungut sepotong kue di pinggir. Hermawan masih tampak menimbang-nimbang, akhirnya buka suara. Ki, ada satu hal lagi, saya belum cerita tadi. Ia menatap jendela yang mengarah ke halaman belakang. Sorot matanya kosong, seolah mengingat sesuatu. 3 malam lalu saya bangun sekitar jam 2. Awalnya cuma mau ke kamar mandi, tapi pas lewat ruang tengah, saya dengar sisikan. Kidarsa tetap diam, hanya mendengarkan. Bisikan itu dekat sekali, Ki. Kayak di telinga saya sendiri. Cuma satu kalimat yang saya dengar. Hermawan menelan ludah lalu mengucapkannya dengan suara rendah. Malam tak menerima doa. Hening. Sesaat angin sore masuk pelan lewat celah jendela yang setengah terbuka. Kidarsa hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlihat terkejut, malah dengan tenang. Ia mengambil kue dan menggigitnya kecil. Rasa kelapanya pas. Gula merahnya juga lembut. Istrimu jago bikin beginian. Hermawan menatap Kidarsa bingung. Ki, jenengan gak kaget? Gak aneh dengar bisikan kayak gitu? Kidarsa tertawa kecil nyaris seperti gumam. Aneh itu kalau nasi goreng rasa durian. Tapi kalau bisikan di tengah malam di rumah kayak gini, itu justru biasa. Ia menatap Hermawan dengan pandangan teduh. Tapi jangan terlalu dipikirkan dulu. Kadang suara itu muncul karena hati kita sedang kosong. Malam itu mungkin bukan tidak menerima doa, tapi kamu sendiri yang belum sempat mengisinya dengan yakin. Ia kembali bersadar, menyeruput teh yang sudah dingin. Nanti malam kita lihat bersama. Tapi sekarang nikmati dulu sore ini. Karena ketika matahari tenggelam, barulah yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya.